audensi karena memang ada satu surat yang dibalas ke kita lewat ASN ini bahwasanya dia menyerahkan sepenuhnya kepada persoalan hukum di poin 5. Nah, apabila itu sudah selesai, kita diminta untuk melaporkan diri bahwasanya memang putusan dari Pak Sapari ini kan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, BHT-nya sudah ada, dan persoalan ini kita memberikan masukan bahwasanya ASN di sini kan selama ini melihat. Nah, setelah kita masukin surat untuk audensi sekalian untuk melaporkan hal-hal ini kepada mereka agar supaya apa yang telah mereka buat untuk kita untuk diserahkan ke PT UN dan sudah mendapat satu ketetapan hukum tetap, dan ini kan ada berapa kali dilakukan eksekusi untuk putusan Pak Sapari untuk mengembalikan beliau kepada jabatan yang dicopot. Nah, sekarang kami penuhi karena sambil menunggu kan ada dua perkara hukum yang berbeda kepentingannya di sini. Ada kepentingan pencopotannya beliau, Pak Sapari sebagai klien kami ini sudah mendapat ketetapan hukum tetap dan harus dijalankan oleh BP POM. Nah, kembali lagi kita uji kelayakannya si ASN di sini. Dapatkah memerintahkan untuk menjalankan? Karena ini kan putusan hukum yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap yang wajib dilaksanakan. Oh, jadi kalau misalkan dengan pihak dari Komisi Aparatur Sipil Negara, mereka akan mengeluarkan rekomendasi, ya kan, dan mereka juga akan terus namanya memantau, mengevaluasi apakah rekomendasi ini dijalankan, tidak dengan namanya Kepala Badan POM Penny Lukito. Kalau tidak dijalankan, maka rekomendasi terakhir adalah KSN akan mengirim surat kepada pembina pejabat, yaitu Presiden langsung. Ya, karena terkait tidak dijalankannya hasil rekomendasi dan hasil putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kenapa itu yang bisa dilakukan oleh KSN? Karena KSN ini bukan sifatnya eksekutorial, dia tidak punya tangan untuk mengeksekusi. Udah bentuknya hanya rekomendasi. Produk hukum itu hanya rekomendasi. Langsung ke salah satu komisioner KSN, yaitu Bapak Agustinus Faren selaku komisioner KSN untuk wilayah 2. Karena Badan POM ini termasuk di dalam wilayah 2 di KSN. Nanti setelah mereka juga mendengar para pihak juga. Tadi kan kami juga di dalam ini melakukan gelar perkara. Kami membeberkan bukti-bukti yang apa yang kami miliki, mulai dari putusan perkara 294 sampai pada perkara 146. Jadi ada hal yang mengejutkan kami, bagaimana Badan POM ini melakukan penggiringan opini sesat dengan membawa-bawa fatwa dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait putusan 294 dan 146. Padahal itu sudah sangat jelas, tadi itu adalah dua peristiwa hukum yang berbeda, di mana perkara 294 adalah masalah pencopotan jabatan, 146 adalah masalah SK pensiun. Ini adalah dua peristiwa hukum yang berbeda, dan pada perkara nomor 294 itu sudah berkekuatan hukum tetap, yang 146 itu masih tahap kasasi di Mahkamah Agung. Jadi hari ini kami dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah penggiringan opini sesat dan dilakukan oleh Kepala Badan POM beserta tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum dalam hal ini adalah ya, Badan POM. Ya. Nanti kami akan melakukan upaya hukum lain lah. Jadi tetap kami dengan klien kami Pak Sapari tetap akan terus berjuang, ya kan, melakukan segala langkah-langkah hukum bagaimana supaya keadilan di negeri ini dapat ditegakkan. Sidang eksekusi 19 Januari 2020 ini juga kembali lagi gitu loh. Kami mengingatkan kepada Badan POM, itu ada hal yang keterkaitan dan tidak berdiri sendiri pada perkara sidang eksekusi 19 Januari, yaitu pada sidang eksekusi 11 November 2020. Di situ sangat jelas Biro Hukum Badan POM yang bernama Adam mengatakan akan secara sukarela menerbitkan surat pencabutan pemberhentian Pak Sapari sewaktu menjabat Kepala Badan POM Surabaya. Kami pada sidang eksekusi kemarin tanggal 19 Januari tetap berpegang teguh pada
amar putusan dan yang sudah tertulis dalam berita acara sidang eksekusi pada 11 November, yaitu tadi segera Kepala Badan POM mencabut dan membuat surat pencabutan terhadap SK keputusan pencopotan di Kepala Badan POM Surabaya. Itu sudah tercatat dalam berita acara. Sudah tercatat. Dan itu waktu sidang 19 Januari dibacakan kembali berita acara pada sidang eksekusi 11 November 2020. Itu langsung dibacakan. Dibaca. Jadi kalau itu tadi kembali lagi mereka selalu Badan POM mengkait-kaitkan dengan perkara 146 SK pensiun. Selalu dikait-kaitkan setelah terjadi perubahan situasi dan kondisi. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia berpikir sehat. Orang yang namanya berperkara di pengadilan tidak namanya dengan waktu yang singkat. Gitu loh. Jadi itu ada proses. Ya kan? Jadi waktu berjalan pasti secara otomatis ya, umur pun bertambah. Dan itu yang kami selalu sampaikan. Makanya kalau ada Kepala Badan POM maupun beserta tim hukumnya maupun Biro Hukum mengatakan situasi kondisinya sudah berbeda, ya pasti berbeda. Karena Pak Sapari bersengketa dari umur 58, 59, putus ingkrah itu udah 60, ya pasti akan berbeda. Gitu loh. Kalau begitu caranya, kami menyarankan kepada Badan POM, coba suratin saja Tuhan gitu, untuk memberhentikan umurnya dulu. Baru timbullah namanya peristiwa yang berbeda juga. Itu saran kami kepada Kepala Badan.